tidak bisa membantu orang tua katanya gitu, kamu penyakitan, kena bengek kayak gitu. Ada keinginan almarhum. Aku tuh sampai sekarang, sampai detik ini masih kayak berusaha banget gitu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel guys. Ya betul sekali, aku channel Yulia Saksana. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yang udah subscribe terima kasih banyak-banyak buat kalian. Baiklah, gimana kabar kalian hari ini? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya, amin. Dan sehat walafiat jasmani rohani ya Allah, amin. Dan yang lagi sakit semangat sembuh ya Allah, pada minum obatnya. Anak baik. Aduh guys, hari ini ya Allah dingin. Kalian kuat dingin gak sih? Aku tuh nggak kuat sama dingin guys. Ini aku pakai baju dua sih. Aku dingin. Oh, aku mau sarapan dulu. Aku belum sarapan guys. Jadi tadi tuh biasalah aku kalau pagi itu kadang sarapan kadang enggak gitu ya. Sarapan sih sarapan, cuma mungkin waktunya kalau terlalu pagi kadang masih belum lapar kan, jadi aku nanti aja nunggu sepulangnya nganter sekolah. Aku tuh nggak begitu suka makan banyak kalau sarapan itu, jadi aku kemarin beli roti apa namanya, roti ini roti apa sih namanya, roti wijen. Jadi nanti tinggal diisi selai aja. Di rumah kan ada selai kacang, selai-selean banyak guys. Kalian ada yang sama kayak aku nggak guys? Kalau bisa pagi tuh kayaknya ngopi aja gitu kan, tapi ngopi wajib ngopi. Video kali ini aku mau cerita soal waktu kecil aku. Jadi pas waktu masih kecil-kecil. Sewaktu kecil, masa kecil aku itu, aku tidak terlalu banyak aktivitas kayak teman-teman yang lainnya sering main apa enggak. Jadi aku tuh kayak semacam dijaga banget buat main-main lari-lari itu sama ibu tuh. Tidak boleh yang namanya lari-larian, petak umpet, entah main apa itu tidak boleh guys. Karena kan aku itu punya penyakit asma guys. Kalian tahu kan kalau penyakit asma itu tidak boleh kecapean, tidak boleh yang namanya ekstra gitu, lelah sedikit aja udah kambuh gitu kan. Nah sedangkan aku kan pengen gitu kayak ngelihat anak-anak yang lain itu main petak umpet, main sodor, main lari-larian. Itu kan namanya anak kecil ya, umuran segitu pastilah pengen gitu kan. Nah tapi sama ibuku itu tidak boleh guys, karena aku tuh mengidap penyakit asma gitu, nggak boleh kecapean. Kalau capek dikit nanti kambuh lagi asmaku gitu guys. Nah kalau menurut ibu, aku ini mengidap penyakit asma itu dari kecil, emang dari bayi, dari brojol guys. Karena ibu bilang waktu aku lahir, waktu aku brojol itu kayak ngehirup darah gitu. Kalau zaman dulu kan namanya juga bukan pakai dokter, kayak pakai paraji aja gitu kan. Iya, mungkin karena menghirup itu kan otomatis masuk ke dalam tubuh kita kan, jadi kayak mungkin mengendap di paru-paru gitu guys. Jadi kayak penyakit, kalau sekarang itu ibaratnya apa ya, kayak flek mungkin ya, flek-flek kayak gitu ya kan. Nah terus habis itu ya waktu kecil pun selalu dijaga kayak makanan, kayak apa, pola makannya itu dijaga, nggak boleh makan es inilah itulah segala macem kan. Sama ibu aku sampai main aja aku nggak boleh ikutan sama yang orang-orang yang lari, anak-anak lain yang lari-lari itu aku nggak boleh ikut guys. Jadi ya seperti itu tuh, sedih kan. Yang lain pada lari-larian, kita cuma ngeliatin aja gitu kan. Nah aku cuma mainnya ya kayak gitu aja, kayak main gambar, main kelereng, main yang ringan-ringan aja kayak gitu. Terus juga aku nggak boleh kena angin malam. Jadi kalau misalkan kena angin malam itu kumat lagi guys, jadi batuk gitu, batuk. Nah habis itu setelah aku apa namanya, kalau nggak salah aku umur 5 SD deh. Pokoknya ada, aku sampai denger gini, ada, maksudnya ada seseorang yang ngomong kayak gini, kamu mah katanya tidak bisa membantu orang tua katanya gitu, kamu penyakitan, kena bengek kayak gitu. Nah di situ aku tuh
kayak kepikiran gitu. Terus jadi situ tuh aku kayak mulai yang punya beban gitu di umur aku 5 tahun kelas 5 SD itu, kayak aku tuh punya beban gitu, kayak misalkan eh kenapa ya gitu, kenapa ya aku tuh apa namanya penyakitan gitu. Terus apa ya, iya orang tua aku nggak sayang sama aku karena aku penyakitan. Jadi umuran anak segitu tuh kayak udah mikir gitu guys, jadi kayak beban aja buat aku gitu, sampai aku kayak udahlah gitu, aku pengen pergi aja gitu gitu kan. Kalau maksudnya kalau aku cuma buat beban aja gitu di keluarga ini gitu, sampai aku mikir kayak gitu guys ya Allah. Jadi apa ya, aku tuh orangnya kalau dari kecil kalau misalkan ada orang ngomong apa nih, jadi kepikiran guys, walaupun kayak misalkan entah itu bercandaan atau apa kayak yang menyangkut aku ini nggak berguna gitu, kayak apa ya, ya contohnya kayak tadi kamu tuh nggak bisa bantu keluarga gitu kan, bengek apa nggak bisa bantu gitu. Terus nah di situ aku kepikiran terus, kayak misalkan ini ya, sampai aku mikirnya ya udahlah, aku kayaknya tuh pengen pergi aja gitu kan, kalau misalkan emang nggak berguna gitu guys. Nah tapi apa kayak itu tuh kayak buat pacuan buat aku gitu untuk sembuh gitu guys. Dan akhirnya nggak tahu kenapa pas kelas 6 SD itu penyakit aku itu udah berangsur-angsur, itu udah mulai membaik ya. Kelas 6 SD itu udah jarang kumat. Yang biasanya aku kan kumat kalau misalkan 1 bulan sekali itu pasti, kadang 2 minggu sekali aku tuh berobat gitu. Jadi emang sering banget berobat kan waktu kecil. Nah terus di situ tuh kayak aku apa ya gitu, aku nggak berguna gitu kan. Nah terus seiring berjalannya waktu ya pokoknya ya, terus pas habis itu kalau nggak salah aku usia berapa ya, usia 18 apa 19 gitu. Nah di situ aku mutusin buat kerja ke luar negeri gitu guys, karena cuma ya apa, aku mutusin buat, awalnya sih aku pengen kerjanya di Indo aja, kayak model di Jakarta gitu, karena almarhum bapak kan nggak ngizinin gitu, nggak ngizinin kalau kerja di Jakarta, dia khawatir aku kenapa-napa gitu kan. Nah terus ya udahlah aku nekat guys, jadi kalau misalkan aku nggak boleh dikerja di Jakarta, ya udah aku kerja ke luar negeri. Aku nekat sampai kayak gitu, apa bapakku ngizinin kalau ke luar negeri kan, ya mungkin karena di luar negeri mikirnya pasti nggak terlalu bebas kayak di Indo mungkin kan gitu. Kalau di luar negeri kan kayak kita punya satu tanggung jawab dan juga ada yang mantau, ibaratnya majikan gitu ya, ini nggak tahu lah pokoknya gitu. Jadi bapakku itu kalau kerja di Indo dia nggak ngizinin aku, terus kalau kerja di luar negeri dia ngizinin aku kan. Jadi aku ya udah aku pergi ke luar negeri aja. Nah pada saat itu aku ke Arab. Nah singkat cerita aku udah di Arab, aku pindah lagi, dan akhirnya ya karena keasikan kerja di luar negeri gitu kan, jadi pengen kerja terus. Pindah lagi negara ke Taiwan, pulang dari Saudi aku pindah lagi ke Taiwan. Nah gitu, di Taiwan lumayan lama kan. Habis dari Taiwan, karena aku yang kemarin sakit itu, nah terus aku istirahat kerja di Indo berapa tahun. Nah gitu guys, terus sampai udah almarhum pergi, nah aku berangkat lagi ke sini ke Hong Kong gitu guys. Nah jadi ada satu ini yang mungkin apa ya namanya, yang masih mengganjal gitu di aku ya sampai detik ini. Saat ini ada keinginan almarhum yang apa namanya, yang belum aku ini apa namanya, yang belum terwujud gitu guys. Jadi aku tuh sampai sekarang, sampai detik ini masih kayak berusaha banget gitu supaya bisa ngewujudin itu guys. Aku nggak tahu harus gimana.
pokoknya aku selalu berusaha, dan semoga ya nanti pas aku pulang nanti ke Indo, kan aku bentar lagi pulang, semoga aku pas pulang nanti ke Indo aku bisa mewujudkan impian almarhum itu, walaupun dia udah nggak ada gitu kan, walaupun dia udah nggak ada di dunia lagi, tapi semoga aja niatku itu bisa terkabul gitu ya guys, semoga bisa nyampe, bisa dilihat sama beliau juga gitu. Aku kalau misalkan ingat almarhum itu nggak tahu kenapa nggak tahan aja, apalagi cuma itu satu yang pernah dia ngomong ke aku, dan hingga detik ini sekarang aku belum bisa ngabulin gitu, belum bisa, sampai dia udah nggak ada aku belum bisa ngabulin keinginannya dia gitu guys. Jadi mudah-mudahan saat aku pulang nanti aku bisa minta, maksudnya keinginannya beliau itu ya guys ya. Mohon doanya yang melihat video ini, semoga aku bisa melaksanakan atau melaksanakan keinginan almarhum ya guys ya, minta doanya. Oh ya, baiklah guys, jadi nangis. Baiklah guys, terima kasih yang udah nonton video aku, yang udah subscribe juga, terima kasih banyak. Sukses buat kalian yang selalu dukung aku ya, walaupun videonya cuma seperti ini aja, kadang cerita, kadang entah apa ya, nggak jelas, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, dimurahin rezekinya sama Allah Ta'ala, dan dikabulkan semua cita-cita dan harapan kalian. Amin. Terima kasih guys. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.